Sebanten, Senusantara. Oke, hari ini masih bersama saya Andre Romana, Mang Endi. Oke, Mang Endi, hari ini kita bisa membahas banyak lagi dan kita akan melanjut obrolan kita yang kemarin sempat terpotong ya Mang Endi ya? Dengan Bapak yang teristimewa, dan bahasnya kemarin pun kita post, ternyata banyak juga yang nonton, hampir ribuan yang nonton. Gak kehitung aja. Gak kehitung. Dan ternyata ketika kita akan ulik lagi pengalaman hidupnya, banyak juga loh bahasanya bidang fokusnya, terus bahasanya dia bisa mengabdi di mana saja pun banyak gitu. Sampai kemarin pun kita mengulik tentang balaksnya, terus bahasanya pengalaman hidupnya. Dan sekarang kita akan membahas tentang di bidang KNPI. Karena kenapa? Hari ini kita bisa ngobrol dengan sekretaris DPD KNPI Banten periode lalu. Oke. Dengan bersama siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bung Andre. Iya. Bang Endi. Kali ini kita masih bersama dengan Bapak Haji Deden Al-AF Patih ya Pak? Iya. Oh siap. Bang Andre. Siap. Dan Bapak Haji Deden ini dia bergerak juga di bidang KNPI gitu, Banten Pak ya. Itu sebagai DPD Dewan Perwakilan Pimpinan Pengurus Daerah. Oh, Dewan Pengurus Daerah se-Banten. Oke, tahun 2000 berapa? Saya di sekretaris itu di 2017. 2017 sampai sekarang. Udah. Oh, udah lengser. Selesai. Oke. Selesai. Mungkin di kata lengsernya ini pengalaman ini banyak yang akan kita ulik. Karena kenapa? Sesuatu yang sudah dialami pasti banyak cerita. Oke. Sebelumnya yang Anda tanyakan adalah KNPI itu apa sih? Karena di luar sana Pak banyak juga orang yang belum tahu karena acuh terkait KNPI ini apa. Boleh dijelaskan Pak? Ya, selamat malam dimanapun Anda berada. Sekali lagi, forum ini forum yang sungguh sangat luar biasa. Apresiasi terhadap teman-teman ya, Bung Andre, Mang Endi, dan tim kru. Terima kasih saya ucapkan. Pertama, tentang KNPI ini kalau kita kupas tuntas itu mungkin bisa berbulan-bulan, Bung Andre ya. Kita bisa bertahap ya. Bisa di resume ya, di poin-pointernya saja. Ya, intinya saja kita Intinya bahas. KNPI itu adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia, tempat atau wadah ya bernaungnya para pemuda ya yang aktif, baik itu di organisasi kepemudaan ataupun di organisasi lainnya yang sifatnya adalah kepemudaan. Nah, KNPI ini adalah wadahnya gitu, yang dibentuk pada tanggal 23 Juli 1973 ya, dan waktu itu sebagai deklarator adalah organ organisasi dari Cipayung Plus ya, yang terdiri dari HMI, GMNI, kemudian GMKI, PMKRI, dan PMII. Nah, itu adalah para pelopor, organisasi pelopor berdirikannya yang namanya KNPI. KNPI ini. Jadi historisnya itu ya 5 organisasi tadi. Ada bisa HMI, kemudian PMII, GMNI, PMKRI, dan GMKI. Ini udah masuk kesatuan ya? Ya, itu berinisiasi supaya pemuda-pemuda ini juga ketika untuk kepentingan bangsa dan negara bersatunya di KNPI. Siap. Sekalipun mereka beda bendera ya antara PMI, HMI, GMNI dan sebagainya. Tetapi ketika untuk kepentingan bangsa dan negara ya bersatu di KNPI. Ya, Gitu, beda kita tetap satu kawan-kawan. Betul. Karena pemuda itu harus mempunyai karya ataupun apa yang harus kita banggakan ketika kita tidak punya apa-apa kawan-kawan. Iya. Iya betul. Dan banyak juga sih Pak, karena apalagi kita ngomongin terkait pemuda ya. Pemuda kan diidentikan dengan mahasiswa lah. Nah, mahasiswa pun banyak juga yang ngomong KNPI, padahal dia tuh nggak tahu terkait KNPI ini apa, bergeraknya di bidang apa. Ya. Nah, satu sih pertanyaannya, tadi kan sudah terkait histori, intinya KNPI itu didirikan oleh 5 organisasi itu, pemudaan itu. Nah, kalau sebenarnya KNPI ini bergeraknya di bidang apa sih Pak?
Ya tadi dari diktum namanya saja sudah clear ya bahwa pemuda, dia konten pergerakannya ya melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok muda gitu. Namun memang di perjalanannya ya seperti halnya seseorang gitu, ada dinamika, kemudian ada pasang surut, ada yang puas, ada yang tidak puas gitu loh. Sampai dengan pada singkat ceritanya ya yang teman-teman ketahui dan pemirsa mungkin sudah melihat atau mendengar bahwa KNPI mengalami sebuah banyak faksi ya, bahkan ada 3 faksi di pusatnya. Ada faksinya kelompok KNPI-nya Abdul Aziz. Tidak ada perbedaan. Ya perbedaan ada pastinya, tetapi tidak ada permusuhan. Karena perbedaan itu sudah kodratullah ya, sudah Allah yang tidak bisa kita hindari. Yang pertama ada Abdul Aziz, yang kedua ada Nur Fadriansah, kemudian ada Haris Pratama. Itu sama-sama mengklaim bahwa mereka sebagai ketua umum KNPI. Waduh. Ini harus ada ketegasan dari pemerintah ini. Harus satu, karena efek dari perpecahan di pusat di atas itu adalah ke daerah. Iya benar. Baik di tingkat provinsi DPD KNPI-nya, di tingkat kabupaten DPD KNPI kabupaten, di tingkat kecamatan namanya PKKNPI, pengurus kecamatan KNPI. Sehingga kalau di kubu yang A ya ada SK ini, di kubu B juga ada SK ini. Sehingga ini kan mengalami sebuah kebingungan sebagai pemuda yang berinduk di bawah KNPI gitu. Kalau menurut Bapak itu pemudanya terlalu inovatif ataupun terlalu kreatif nih Pak? Ya, agak positif. ya bagus. Karena kita tahu bahwa ikhtilaful ummah rahmah gitu kan, bahwa perbedaan umatku itu adalah rahmat. Nah itu yang kemudian menjadi yang harus dijadikan garis bawah oleh semua teman-teman KNPI, bahwa jangan dijadikan perbedaan sebuah permusuhan. Adapun sekarang ada 3 faksi dan sebagainya, itu adalah merupakan bagian dinamika yang mudah-mudahan lambat laun agar cepat selesai. Kan? Ini adalah sesuatu hal yang menjadi PR bersama, baik itu di tingkatan kalangan mahasiswa, di tingkatan elit dan sebagainya. Mari bersatu gitu. Seperti halnya tujuan awal dibentuknya KNP ini untuk apa tadi yang Bang Andre sampaikan, mahasiswa kan ya sebagai leading yang disebut agent of change, agen perubahan dan sebagainya. Ini harus bisa menginisiasi untuk islah KNPI secara nasional. Dan yang tadi Bung Andre sampaikan terkait dengan mahasiswa gitu ya, mahasiswa itu adalah pelopor dari sebuah perubahan. Makanya memang mereka adalah ujung tombaknya. Nah, benar. Nah, untuk mahasiswa harus ditonton karena kita lagi ngobrol dengan demisioner, bisa disebut demisioner. Demisioner sekretaris Pusat Banten ya? KNPI Banten. Oh, KNPI Banten. Oke. Karena banyak yang di luar sana pun yang sudah bahasa bergabung, mungkin karena bergabungnya karena menarik, tapi ingat bergabungnya karena menarik, tapi karena ingin tahu dan cari tahu. Dan jangan terlalu banyak matahari di luar sana. Benar Pak? Betul. Iya. Betul. Ya banyak matahari panas. Saya tidak persoalan KNPI ada berapa kalau semuanya aktif. Nah yang jadi persoalan KNPI-nya ada banyak faksi tapi semuanya tidur. Ya kan, kalau semuanya aktif sih itu dampak positif. Iya, positif. Dalam artian aktif ke hal yang positif ya. Ketimbang banyak tapi tiarap gitu. Iya, semuanya malah tidak menonjol kan gitu. Tapi di dalam kacamata Bapak terkait permasalahan ini kacamata. Ya betul. Yang media. Ya, menarik Bapak ini. Nah, iya, bahasanya kan permasalahan ini mungkin sudah terdengar kemana-mana. Ya. Ya dong. Pasti dari demisioner ataupun bisa dibilang senior lah, gitu kan, di bidang itu gitu. Ya. Apakah sudah ada action ataupun teguran kepada mereka ataupun gimana? Gitu? Ya, satu soal teguran ini rasanya sudah bukan ranahnya lagi untuk menegur orang-orang yang sudah lulus mahasiswa, orang yang sudah dewasa gitu ya. Tapi adapun metode atau pola pemerintah untuk
berupaya menyatukan ya, itu sudah ada sebetulnya, namun kemudian ini tidak ada titik temu gitu loh. Karena mungkin ada konflik interest ya, ada konflik kepentingan yang masing-masing yang A punya kepentingannya pengennya ketua umumnya si Anu, yang B si Anu, yang C si Anu, sehingga ya tadi kata Bung Andre terlalu banyak matahari gitu loh, banyak matahari kembar. Iya, terlalu panas ya. Iya, kalau matahari semua bersinar bagus. Iya, bagus. Kalau takutnya mataharinya udah bersinar. Iya, redup apalagi kicap-kicap. Makanya ya kita juga berharap gitu ya ini akan segera tuntas. Iya. Karena memang banyak PR yang belum diselesaikan. Nyambung juga kepada nanti Bung Andre Iya, jadi banyak ujian Pak ya. Iya, betul gitu Bung Andre. Ujian-ujian yang harus kita selesaikan. Iya, bukan ujian tulis. Iya, Ujian tantangan bangsa ya. Karena kita tahu bahwa Syubanul Yaum Syubanul Ghad, pemuda hari ini adalah pemuda masa depan. Nah, kalau pemudanya sudah begini, bagaimana masa depan bangsa kan gitu. Dan yang perlu diingat bahwa laisal fata ha anada walakin kurang lebih bukanlah pemuda yang membanggakan ini bapakku, tapi pemuda adalah orang yang menatap masa depan yang lebih baik. Gimana ke depannya ya. Mantap. Nah, pertanyaan yang menarik adalah satu sih Pak. Kita melihat karena kan kita berbicara tentang pemuda ya. Ya. Kita agak singkit dulu terkait lembaganya. Ya, betul. Ya, maksudnya karena kan kalau ngomongin lembaga oke lah gitu kan. Ya. Tapi kita ingin tahu sih dari sosok orang yang sering memperhatikan pemuda karena kan di dalam ikon itu ya Pak. Betul. Ada nggak sih Pak perbedaan dari pergaulan ataupun tujuan pemuda pas zaman Bapak sampai zaman sekarang? Gitu, apa ada perbedaan ataupun gerakannya itu beda, terus bahasa mindset berpikirnya itu beda ataupun seperti apa itu? Ya pasti tentunya setiap zaman itu memiliki fase-fase yang berbeda, situasi yang berbeda juga menghasilkan pada paradigma yang berbeda dan tujuan yang berbeda pula gitu loh. Karena di zamannya saya mungkin ya orang-orang ya mungkin waktu itu grand isu besarnya terkait dengan misalkan menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan kenaikan harga BBM dan sebagainya mungkin ya. Nah mungkin yang sekarang lebih kepada pemuda sekarang berpikir bagaimana dirinya sukses gitu loh, tanpa berpikir apa manfaatnya kepada masyarakat sekitar. Nah, sehingga lebih kepada ego pribadinya mungkin ya. Kita bilang buat sendiri doang ya. Ya betul. Walaupun mungkin banyak juga yang selain berpikir untuk pribadinya, untuk keluarganya juga berpikir untuk yang skala besar gitu ya, untuk daerahnya, untuk provinsi, untuk negara khususnya. Memang mungkin banyak juga masih. Betul Pak, betul. Kalau Andre agak tertarik ngobrol terkait bahasanya pemuda sekarang itu berpikir untuk diri sendiri. Memang menurut Andre karena ya kita berkaca diri sendiri. Kebanyakan begitu sih. Iya, kebanyakan begitu karena ya kalau dulu kita bisa lihat lah pergerakan dari bahasanya mahasiswa terus bahasanya buruh dan segala macam banyak lah gitu. Maksudnya ada pergerakan dia bukan hanya gombar-gembor di bahasanya di medsos ataupun di apa, tapi dia gembor-gembor dengan menjadi pelaku sejarah. Ya. Gitu. Tapi kalau sekarang kan kebanyakan dia ingin saya sukses, saya ingin ini, saya ingin itu dengan melihat menjatuhkan satu sama lain. Itu menurut Bapak itu seperti apa itu, Pak? Ya itu makanya saya selalu ingat pesan dari baik ibu kandung saya maupun ibu mertua saya terkait dengan jangan nato. Gitu kan, nato itu singkatannya no action talk only gitu. Jadi tindakannya tidak ada tapi hanya bicara doang gitu. Nah, itu pemuda hari ini jangan nato. Iya betul. No action talk only. Jadi jangan nato ya Pak ya. Jangan nato. Jangan bukan nato. Ya, tong kosong yang dunia ya. Ya betul. Ya menarik karena apa yang Anda lihat pun sama. Yang lebih terutama adalah pemuda sekarang itu inginnya eksis. Betul. Ya begitu. Banyak orang ya. Kritis ya. Dengan sudah dikenal banyak orang dan dia ingin tinggi sendiri tanpa melihat bahasanya bagaimana apa yang sudah diberikan pada masyarakat. Gitu. Ya, betul. Betul karena
bukannya Anda mengkritiki pemuda nih Pak ya, tapi Betul, karena betul. itu yang Anda rasakan. Iya. Apalagi kebanyakan mahasiswa yang ingin dia tahu ini tahu itu, baru tahu 1-2 itu sudah tinggi. Nah, apakah seperti itu yang kembali lagi ke KNP ini Pak? Ya, apakah dengan pemikiran seperti itu yang menurut Bapak ya, yang membuat pemuda sekarang itu inginnya ego, terus inginnya menjadi matahari? Apakah karena pemikiran seperti itu? Apakah karena seperti apa? Ya tadi betul, perkembangan zaman, terus kemudian dengan sekarang era teknologi yang semakin canggih, kemudian mudah orang mengakses ya secara global, sehingga berpengaruh terhadap mindset pemikiran kita ya, terutama para pemuda, untuk berpikir ya tadi akhirnya tergerus pemikirannya, terbawa oleh arus, dan kemudian dia hanya berpikir bahwa ya ketika kita sukses itu kalau bagaimana kita sukses gitu sendirinya. Iya betul. Padahal dalam kaidah-kaidah sosial, bagaimana kita bermanfaat untuk sosial itu jauh lebih tinggi kesuksesannya ketimbang hanya untuk dirinya sendiri. Betul. Dan ini harus Iya betul. Nah, ingat jangan mikir dari sendiri. Nah, ada satu pertanyaan yang menarik mungkin Bapak tahu terkait dulu pernah ada aksi mahasiswa Pak. Betul. Ya, mungkin itu gerakan dari pemuda kita lah. Betul. Tapi yang Andre sayangi adalah satu. Kenapa sih ketika ditanya malah dia tidak mengerti apa-apa dan tidak tahu? Itu gimana tuh? Iya. Karena kan banyak tuh. Ketika dia dalam forum dia berani ngomong dan segala macam, tapi ketika dia diinikan tapi tidak. Betul. Apakah dia itu ada di bawah naungan A atau B? Gitu kan? Ini kan Anda lagi ngomong dengan Bapak yang memperhatikan pemuda dan memperhatikan lingkungan kita juga. Gitu gimana tuh? Ya makanya kita baik itu mahasiswa ataupun pemuda-pemuda lain di luar mahasiswa, ketika ada aksi apapun yang akan dilaksanakan, itu jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Ada orang rame-rame aksi ikut Tapi aksi. harus diam aja gitu. Iya bukan. Ikut aksinya tapi pahami dulu. Iya. Apa sih sebetulnya yang mau kita tuntut, dasarnya apa. Makanya setiap mahasiswa biasanya gitu ya, ataupun pemuda sebelum aksi itu ada teknik lapangan. Di situ nanti akan dijelaskan bahwa aksi kita esok hari itu misalkan terkait dengan misalkan ya kebijakan pemerintah yang menaikkan BPJS misalkan. Nah, nanti dibahas kenapa kita tolak, karena kenaikan BPJS tidak disertai dengan kenaikan kesejahteraan masyarakatnya, dengan kenaikan gaji buruhnya, dengan kenaikan gaji pegawai, sehingga kita tolak misalkan. Atau kita tolak oleh karena kita juga kurang gitu loh, kekurangan serba kekurangan untuk membayar, bagaimana membayar Jadi untuk makan sehari-hari. kurang banyak lah ya. Nah itu makanya itulah peran dari teman-teman pemuda ketika dia mau ikut aksi, ikuti dulu rapat malamnya, teknisnya gitu Bung Andre. Siap. Rapat dulu ya ke meja. Iya, kalau ini ada aksi jangan ikut aksi kemudian ditanya bingung kata Bung Andre. Iya. Nanti harus rapat dulu di meja ya. Ya, Gitu. kalau nggak sesuai ya tinggalkan Gitu. aksinya kalau nggak sesuai gitu ya. Mantap sekali kita ngobrol hari ini dengan pengamat dan sekaligus demisioner dari DPD KNPI Banten. KNPI Banten. Mantap ya. Karena ini loh maksud Andre, kenapa Andre ingin membahas terkait histori Bapak di KNPI Banten, Ya. karena kita melihat dari lingkungan bahasanya pemuda itu sekarang itu dari pergaulan yang paling utama adalah pergaulan antara satu sama lain. Pergaulan satu sama lain dari bahasanya kan dari kecil sampai dewasa kan itu yang harus kita jaga sebenarnya. Iya. Dan dari kecil itu harus kita didik dan segala macam. Tapi yang Andre sayangkan adalah mungkin ada saran dari Bapak dan ada pandangan dari Bapak terkait bahasanya dari kecil sekarang itu dari SMP itu dari pergaulan itu udah kemana-mana Pak. Dari bahasanya tawuran sekarang udah banyak juga, malah makin banyak. Dan sekarang yang bucin malah dibucin. Pacaran dari SD kelas 6 bisa pacaran. Bucin itu apa? Budak cinta Pak. Keren nih. Iya, Udah bucin ya. Bahasa Yang milenial. matching ya. Imagine. Oke. Ya berarti tanah maksud Andre apakah Pak? Maksudnya kan kalau misalkan dulu kita flashback ke dulu kan dulu
bahasanya untuk pacaran pun itu SMA lah, Iya. minimal SMA. Tapi kebanyakan begitu, SD juga banyak yang begitu. Kalau sekarang main Sekarang ya? iya. Tapi kalau dulu kan enggak, Oh, pacaran enggak. SMA, terus dulu itu berpikir untuk gimana caranya saya belajar. Tapi kalau sekarang enggak, main TikTok. Iya, kayak begitu. Iya, main TikTok. Nah, menurut Bapak bagus nggak sih Pak dengan bahasanya pandangan yang sekarang, dan mungkin ada untuk saran untuk pemerintah ataupun apa sebenarnya itu harus seperti ini, itu gimana? Ya, tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa remaja, pemuda, periode lalu dengan periode hari ini tentu mengalami pasang surut perubahan, baik dari cara pandang berpikir maupun dari sikap sehari-harinya. Ya, kalau kita yang dulu mungkin tadi ya, kalau ada murid misalkan di jewer sama guru, ya itu ikhlas orang tuanya. Kalau sekarang Banyak yang pengerasan gitu. ya, kalau sekarang dianggapnya kekerasan dan melapor sehingga guru dipidana. Ya. Ini sudah berbeda paradigma kan? Iya, betul. Yang kedua tadi Bu Andre bilang juga terkait dengan soal percintaan. Ya, kalau dulu kan percintaan ada batas wajarnya, Iya, betul. ada batasan etikanya, hanya sekedar bersurat dulu itu lewat kantor pos kan begitu percintaan. Oh iya, Mas Bapak itu. Iya, percintaannya walaupun lewat surat tetapi sungguh sangat berharga gitu. Sehingga surat itu akan selalu dikenang sepanjang masa. Iya, itu ditempel gak di tembok Pak? Nah, Selalu. mati loh. Ketika dapat balasan surat cinta, waktu itu gak bisa tidur berbulan-bulan. Begitu Karena indahnya. surat itu Pak ya. Ya, jadi tidak berpikir bahwa soal seks gitu Iya, bercinta. iya betul Pak. Berbeda dengan yang tadi Bung Andre dan Mang Endi bilang, hari ini ya si percintaan itu adalah soal seks Iya misalnya. betul. Sehingga banyak terjadi MBM misalkan ya, kecelakaan anak kecil SD, SMP, pencabulan dan sebagainya. Karena mungkin faktor era globalisasi dan era teknologi yang sudah terlalu pasar bebas, orang mudah mengakses YouTube ya, Iya. tinggal bikin dan sebagainya, sehingga dipraktekkan tidak ada kontrol dari keluarga atau orang tua, di sekolah gurunya kurang kontrol, lingkungan juga tidak merasa memiliki bahwa ini harus kita tegur gitu, sehingga acuh, sehingga Jadi terjadi kalau kita masih bodoh lagi. Iya. ya. Nah, ini menarik Bang. Ya, betul. Kita menarik nih. Semakin sini semakin menarik pembahasannya terkait bahasanya tadi seks, terus bahasanya apakah Pak, pertanyaan Andre apakah gini? Apakah Indonesia itu harus seperti Jepang? Yang Jepang itu kan dia sudah diajari terkait edukasi seks edukasi dari dini. Apakah Indonesia juga harus mengikuti caranya Jepang untuk bahasa meminimalisir hal itu? Karena kan sebenarnya kita banyak anak muda yang melakukan hal itu karena belum tahu dampak dari itu. Ya, pendidikan seksualitas penting di usia SD, SMP, tetapi juga harus dipola ya. Dipola itu dimanage dalam artian agar ketika dilakukan pendidikan itu tidak salah paham siswa ini. Nah, ini yang harus dirumuskan polanya ini, cara mendidik tentang seks terhadap anak usia dini dari Bung Andre. Itu sebetulnya saya sepakat. Tetapi ada polanya yang benar. Iya betul. Sehingga tidak salah tangkap siswa itu kan masih kecil. Bukan bola ini Pak. Bukan bola. Oke kawan-kawan. Di sini kita akan next nanti di video selanjutnya kita akan berbicara tentang apakah boleh sih di Indonesia menggunakan pendidikan seks edukasi dari dini. Kita akan lanjut nanti di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini biar kita sering upload tiap hari. Dan satu, mungkin dari Bapak ada pesan untuk pemuda zaman sekarang. Ya, para pemirsa yang sudah subscribe dari Andre Romana dimanapun Anda berada, pemuda jangan loyo, pemuda harus pintar, pemuda harus rajin bekerja, pemuda harus berpikir global, berpikir luas, tidak berpikir sempit, dan pemuda tentunya harus punya etika, serta pemuda harus punya harapan agar tidak melulu pemuda mengeluh dan pemuda pasrah terhadap kondisi. Karena pemuda lah, di pundak pemuda lah bangsa ini akan ditentukan arahnya kemana. Mungkin itu Bang. Mantap, ya. Oke, terima kasih untuk waktunya Pak. Mungkin kita akan membahas lagi nanti di next video.
studio terkait tadi pembicaraan yang kita terputus hari ini. Siap. Ya, karena Bapak ini waktunya sangat sempit kawan-kawan. Siap. Nah, jangan lupa juga untuk pemuda tadi pesannya diingat. Karena kenapa pemuda adalah perubahan untuk masa depan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan